Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam taklim marifat. Jumpa lagi di channel kami, yaitu kajian tasawuf ilmiah. Kali ini adalah edisi ke-18, judulnya Jembatan Shiratal Mustaqim. Apa yang dimaksud dengan Jembatan Shiratal Mustaqim? Di mana itu dapatnya? Dan bagaimana itu teknik melewatinya? Di dalam setiap salat kita selalu mendoa. Di dalam Fatihah, setiap rakaatnya pasti ada kalimat Ihdinas Shiratal Mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, Shiratal Mustaqim ini dari gambaran dari Rasul Muhammad ada dirupakan dengan kias berupa jembatan. Artinya apa? Jembatan itu begini. Jika ada A menuju B, jembatan itu adalah peluangnya adalah berupa kalau enggak air atau sungai dan satunya adalah jurang yang tidak mungkin bisa dilewati manusia. Maka dari A menuju B mesti mutar. Nah, mutar begini. Baru ke B. Tetapi jika ada jembatannya, maka tinggal memotong. Melangkahlah dari A menuju B. Itulah namanya gambaran tentang visual daripada jembatan Shiratal Mustaqim. Di mana kita dapatkannya? Lihat di Asy-Syura 52. Terakhir ayat ini menyebutkan tentang jalan lurus atau jalan memotong, jalan singkat, jalan cepat. Ternyata di sebelum kalimat tentang jalan lurus, di sebelum kalimat jalan lurus ini ada tentang sebutan nur iman dan nur kitab. Yang orang mendapatkan baiat ini, maka mereka akan ketemu petunjuk menuju jembatan Shiratal Mustaqim. Apa sih jembatan Shiratal Mustaqim itu? Nah, jembatan Shiratal Mustaqim itu adalah suatu kondisi atau keadaan kita yang masih di stasioner dunia antara 0 sampai 100% kesadaran akal dan panca indera. Tetapi gelombangnya yang lain, yaitu gelombang roh, akan naik seperti ini. Saya hapus ya. Rohnya yang akan mi'raj. Jadi ini dunia batasnya. Pertama akan ketemu sini. Terus naik. Ini gelombang ultra. Dari dunia masuk ke alam kubur, alam barzah, dan seluruh alam-alam akhir yang lain. Nabi Muhammad menceritakan surga neraka saat beliau masih hidup. Padahal beliau menerangkan surga neraka ada di alam akhirat. Padahal di ayat yang lain beliau sampaikan akhirat itu ada di atas alam kematian. Loh, tapi nabinya kok cerita masih hidup? Maka orang yang nggak paham tentang teknologinya dan tekniknya dan rumusnya, maka pasti dipotong saja. Itu kan prerogatif Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Itu kan mukjizat. Itu karena keterbatasan orang, tidak mengerti, tidak bisa menguraikan ilmiahnya. Makanya tinggal bilang seperti itu. Dia nggak tahu, menjelaskan nggak bisa, apalagi praktek. Nah, ini bedanya. Ketika orang di stasioner dunia, tetapi dia di-upgrade gelombangnya, yaitu di baiat, ya bahasa Nabi, maka dia dibangkitkan di gelombang rohnya. Maka rohnya yang bisa naik mi'raj atau naiknya gelombang kesadarannya. Dari awalnya 0 sampai 100%, nah kemudian 0 aksen menjadi 100% aksen. Kemudian naik lagi menjadi 100%, double aksen lagi, naik lagi menjadi 100 triple aksen lagi, terus menerus. Dan setiap alam ini pasti antara 0 sampai 100. 0 sampai 100, 0 sampai 100, 0 sampai 100. Karena 100% itu adalah kias, ujung batas langit kesadaran. Di tiap-tiap langit ini ada masing-masing kesadaran. Yang kata Nabi, ada 7 lapis langit kesadaran manusia. Maka itu mesti pakai teknik
bagaimana kita di dunia, tetapi gelombang ruh kita bisa menembus seluruh lapisan alam akhirat. Nah, ketika orang lain lewat jalan umum akan memutar dia, dan itu tidak mungkin bisa terukur berapa waktunya atau berapa kecepatannya, karena jarak kita dengan Allah Ta'ala adalah S sama dengan V kali T, jaraknya kita dengan Allah adalah tak terhingga. Maka kita mesti ketemu kecepatan tak terhingga atau waktu tak terhingga, dan dua-duanya nggak ada di dunia ini. Maka logikanya untuk menuju Allah mesti memakai faktor unlimited, atau dikasihkan Nabi sebagai al-baurak atau kuda bersayap. Jadi kias akan kecepatan kendaraan yang tercepat di muka bumi dan di langit yang berupa sayap. Maka gambaran saat itu yang belum ilmiah dirupakan dengan kuda bersayap. Padahal itu adalah nur. Nur yang bertambah-tambah, yang bersih kalimatullah yal ulya. Maka ibarat balon, dia akan menemui potensi atau injeksi loading suatu faktor yang nilai keringannya lebih ringan daripada udara. Maka otomatis ruhnya akan naik sampai kemudian ma'rifatullah. Jadi orang makrifat pasti melewati alam kubur, alam barzah, alam malakut, alam jabarut, alam rohani, alam rohani dan sebagainya. Jadi makrifat bukan ilmu cerita, tapi mengalami semuanya, hakul yakin, fakta, nyata, realita. Jadi bukan makrifat teori, bukan pula makrifat literasi, bukan pula makrifat pendapat. Itu konkret. Kenapa? Min kali min sama dengan plus. Alam abstrak yang di sini, walaupun alam kubur adalah alam yang abstrak, maka tidak mungkin kita menjangkaunya pakai akal yang konkret ketika di dunia. Maka mesti pakai gelombang ultra yang metafisik. Jadi alam gelombang di atasnya fisik. Maka min kali min sama dengan plus, maka alam kubur menjadi konkret. Demikian juga alam barzah. Alam barzah dilihat dari alam kubur adalah alam abstrak. Maka kita mesti pakai gelombang metafisik ultra lagi, karena di atasnya alam kubur. Maka min kali min konkret. Demikian seterusnya. Semuanya menjadi konkret. Makanya Nabi walaupun pada saat itu ada di stasioner dunia, tapi beliau bisa membuktikan seluruh alam-alam ini. Padahal notabene orangnya belum meninggal dunia. Nah, karena ada rahasia mautu qabla antal maut, yaitu kita akan di-upgrade di gelombang di atasnya alam kematian. Yang ini adalah artinya adalah ketemu mati sebelum mati, atau dimatikan di dalam hidupnya dan ketemu kehidupan setelah matinya. Ini maksudnya. Tanpa ini mana bisa orang bisa melewati alam kematian? Pasti mati. Makanya nggak main-main ini. Nah, semuanya ada. Lihat di As-Surah 52. Terakhirnya adalah tentang menyebut tentang jalan yang lurus atau tentang berupa jembatan Shiratal Mustaqim. Tanpa itu nggak mungkin bisa sampai ke Allah Ta'ala. Karena agama dan ilmu yang jelas terang benderang, jadi nggak ada cerita kira-kira dan sebagainya. Salam damai, salam bersaudara, salam tangan marifat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.